Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak sekali nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar. Dan termasuk di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat kembali berjumpa dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah puasa, begitu juga ibadah yang lainnya di bulan yang penuh berkah ini. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan seperti sekarang ini, di musim ibadah dan ketaatan seperti di bulan Ramadan ini, maka sangat cocok ya bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Karena di dalam musim ketaatan seperti sekarang ini yang sedang kita jalani sekarang ini, melalui ibadah yang kita lakukan, melalui ketaatan dan amal-amal soleh yang kita kerjakan, maka kita merasakan keimanan kita bertambah, keimanan kita ya mengalami kenaikan. Oleh karena itu sangat tepat dan sangat cocok bagi kita untuk mempelajari ya hal-hal yang berkaitan dengan keimanan tersebut. Dan insya Allah pembahasan tentang keimanan ini akan kita baca melalui ya, kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang berjudul At-Tawdih wal Imanu li Syajaratil Iman, At-Tawdih wal Bayanu li Syajaratil Iman. Kitab ini memuat ya pembahasan-pembahasan penting di dalam masalah iman. Mudah-mudahan melalui kajian ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, kepada ilmu yang bermanfaat dan juga kepada amal yang soleh. Nah, kita langsung membaca Muqaddimatul Muallif
muqaddimatul muallif. Muqaddimah atau pengantar dari muallif. Muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, alhamdulillahilladzi gharasa syajaratal imani fi qulubi ibadihil akhyar. Segala puji bagi Allah, alladzi yang gharasa telah menanamkan syajaratal iman, pohon keimanan, fi qulubi ibadihi, pada hati-hati hamba-hambanya, al-akhyar, yang terpilih. Wasaqaha, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyirami pohon keimanan itu. Wa ghadhaha, telah memberi makan, memberi nutrisi kepada pohon keimanan yang ada dalam hati hamba-hambanya. Dengan apa Allah menyirami dan memberikan makanan terhadap pohon keimanan dalam hati hamba-hambanya itu? Bil ulumin nafi'ati, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal ma'arifis sadiqati, dan pengetahuan-pengetahuan yang benar. Wallahaji bidzikrihi, dan kebiasaan untuk terus-menerus berzikir kepadanya. Ana al-laili wan nahari, sepanjang malam dan siang. Sepanjang malam dan siang. Wa ja'alaha, dan segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan pohon keimanan itu tu'ti ukulaha, mendatangkan buahnya, wa barakataha, dan keberkahannya, kullahinin, setiap saat, minal khairati, dari kebaikan-kebaikan, wan ni'amil ghizari, dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi, kata penulis, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu, satu-satunya. La syarikalahu, tidak ada sekutu untuknya. Al-wahidul qahar, yang maha esa dan maha kuasa. Al-karimur rahimul ghaffar, yang maha mulia, maha pemurah dan maha penyayang, serta maha pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhur rasulul mustafal mukhtar. Begitu juga aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, Ar-Rasul Mustafa Al-Mukhtar, yaitu utusan yang terpilih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Semoga ya Allah curahkanlah salawat dan salam kepada Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya, al-bararatil akhyar, yang baik, dan para sahabat beliau yang terpilih. Para sahabat beliau yang terpilih. Sebelum dilanjutkan, jelas suaranya? Nah, ya, jelas ya. Kalau tidak jelas ditulis di komentar. Kita lanjutkan. Amma ba'du, adapun setelah itu, setelah hamdalah, syahadat, dan juga salawat
kepada Nabi. Fahadha, maka ini adalah kitabun, satu kitab, yahtawi, yang mengandung, ala mabahithil imanil lati hiya ahammu mabahisid din, yang mengandung kepada pembahasan-pembahasan iman, yang pembahasan-pembahasan iman itu adalah ahammu mabahisid din, adalah pembahasan agama yang paling penting. Ya, pembahasan-pembahasan atau mabahis di dalam agama itu sangat banyak. Dan di antara pembahasan agama yang sangat penting, ya, dari seluruh pembahasan-pembahasan agama adalah mabahithul iman, adalah pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan iman. Wa a'dhamu usulil haqqi wal yaqin, ya, dan merupakan pokok kebenaran dan keyakinan, yang paling besar. Mustamiddan dzalika min kitabillahil karim, mustamiddan akan diambil dzalika, hal itu, mabahithul iman, pembahasan-pembahasan iman itu, min kitabillahil karim, dari kitab Allah al-karim, al-kafil, yang menjamin bitahqiqi hadhil usuli, ya, menjamin penjelasan pokok-pokok ini, tahqiqan, dengan penjelasan la mazida alaihi, yang tidak memerlukan tambahan lagi. Ya, jadi pembahasan iman ini akan diambil oleh penulis itu dari Al-Quran, dari Al-Quranul Karim, yaitu kitab yang menjamin penjelasan tentang pokok-pokok keimanan ini dengan penjelasan yang tidak membutuhkan tambahan lagi. Wa min sunnati nabihi Muhammadin, begitu juga terambil dari sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tuwafiqul kitab, yang sejalan dengan Al-Qur'an, wa tufassiruhu, dan menafsirkan Al-Qur'an, wa tu'abbiru an katsirin min mujmalatihi, dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga menjelaskan tentang banyak dari perkara-perkara global dari Al-Quran, wa tufassilu katsiran min mutlaqatihi, dan merinci banyak dari kemutlakan Al-Quran. Mubtadi'an bi tafsirihi, nah, pembahasan tentang keimanan ini, pembahasan iman dalam kitab ini akan dimulai dengan pembahasan tentang tafsir dari iman, atau, ya, pengertian dari keimanan itu. Mutsanniyan bi dzikri usulihi wa muqawwimatihi, kemudian setelah itu pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang penyebutan pokok-pokok iman dan muqawwimatihi, atau apa yang menjadi penopang-penopangnya. Wa min ayyi syai'in yustamad, dan juga pembahasan tentang dari mana keimanan itu diambil. Musallisan bi fawaidihi wa samaratihi, kemudian selanjutnya yang ketiga, penulis akan menjelaskan berkaitan dengan pembahasan iman ini tentang faidah-faidah iman dan buah-buah iman. Wa mayat ba'u hadhil usul, dan apa-apa yang mengikuti kepada pokok-pokok ini. Ya, ini para santri yang dimuliakan oleh Allah, dan juga saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi pembahasan dari mabahithul iman, pembahasan iman dalam kitab ini.
Ya, akan dimulai dengan apa itu iman, tafsir dari iman itu apa, kemudian juga apa yang menjadi pokok-pokok iman dan penopang-penopang iman, serta dari mana pembahasan iman itu diambil. Kemudian yang terakhir ya akan dibahas di sini adalah faidah-faidah dan buah-buah dari keimanan dan apa-apa yang mengikuti pokok-pokok ini. Nah, kemudian penulis mengatakan qala Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Ini surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Ya. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam tara, tidakkah kamu memperhatikan, tidakkah kamu melihat, kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Bagaimana perumpamaan kalimat yang baik yang Allah Subhanahu wa taala buat itu? Kasyajaratin thayyibah. Jadi kalimat yang baik ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Seperti pohon yang baik, bahkan pohon yang terbaik. Bagaimana sifat atau kondisi pohon tersebut? Asluha thabitun, akarnya kokoh, kuat, menghujam ya ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Ya, tumbuh menjulang tinggi ke langit. Ya, tu'ti ukulaha, kemudian apalagi sifat dari pohon ini? Tu'ti ukulaha kullahinin, pohon ini mendatangkan buahnya kullahinin, setiap saat, biizni rabbiha, dengan izin dari Rabbnya. Wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan itu linnasi, bagi manusia, la'allahum yatadzakkarun, mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran, mudah-mudahan mereka ingat dan mengambil pelajaran. Nah, kemudian kata penulis, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, famatsalallahu kalimatal iman, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini telah memperumpamakan kalimat iman. Nah, jadi kalimatan thayyibah, kalimat yang baik di sini adalah kalimat iman. Allati hiya atyabul kalimat, yang kalimat iman ini merupakan kalimat yang paling baik. Tidak ada kalimat yang lebih baik darinya. Allah telah memperumpamakan kalimat iman yang merupakan kalimat yang terbaik ini bisyajaratin, dengan sebuah pohon. Hiya atyabul asjar, yang merupakan pohon terbaik. Mausufatin bihadhil awsafil hamidah, yang pohon ini disifati dengan sifat-sifat terpuji ini. Ya, dengan sifat-sifat yang terpuji. Apa itu? Usuluha sabitun mustaqirratun. Jadi akarnya, pokoknya itu kokoh, kuat ya. Mustaqirrah, tetap ya, berada di dalam tanah. Wa nama'uha mustamirrun, katanya, dan tumbuhnya itu terus menerus, tumbuh terus ya. Wa samaratuha, dan buah-buahnya itu la tazalu kulla waqtin wa kullahinin, senantiasa, setiap waktu, setiap saat, tughillu ya, mendatangkan, ala ahliha, kepada pemilik pohon tersebut, wa ala ghairihim, dan kepada selain mereka ya,
mendatangkan dan memasukkan kepada pemilik pohon tersebut dan kepada selain mereka apa? Al-manafi al-mutanawwi'ah, manfaat-manfaat yang banyak, was-samaratin nafi'ah, dan buah-buah yang bermanfaat. Dan buah-buah yang bermanfaat. Wa hadhihi syajaratu, dan pohon ini kata penulis ya, mutafawitatun fi qulubil mu'minin. Nah, jadi pohon ini yang Allah Subhanahu wa taala ya tanam di dalam hati-hati orang beriman itu berbeda-beda. Mutafawitah, berbeda-beda, tafawutan aziman, dengan perbedaan-perbedaan yang besar. Bihasabi tafawuti hadhil awsafil lati wasafaha Allahu biha. Nah, perbedaan ini sesuai dengan perbedaan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan pohon tersebut dengannya. Fa'alal 'abdil muwaffaqi, maka wajib atas seorang hamba yang diberi taufik, an yas'a li ma'rifatiha, ya, untuk berusaha mengetahui, mengenal pohon keimanan ini. Pohon keimanan ini. Wa ma'rifati awsafiha, dan juga mengenal sifat-sifat dari pohon ini. Wa asbabiha, dan sebab-sebabnya. Wa usuliha, dan pokok-pokoknya. Wa furu'iha, dan cabang-cabang dari pohon keimanan ini. Ya, wajib atas seorang hamba yang diberi taufik untuk berusaha bersungguh-sungguh mengenali pohon iman ini, mengenali sifat-sifatnya, sebab-sebab untuk mendatangkannya, pokok-pokoknya, cabang-cabangnya. Wa yajtahidu fit tahaqquqi biha, dan bersungguh-sungguh fit tahaqquqi biha, untuk mendapatkan, memiliki pohon tersebut, ilman, baik secara ilmunya, wa amalan, dan secara amalnya. Ya, kenapa? Fa inna nasibahu minal khairi wal falahi, karena bagian dari hamba tersebut, ya, bagian hamba tersebut, minal khairi wal falahi, dari kebaikan dan keberuntungan, was sa'adatil ajilati wal ajilati, begitu juga bagian hamba tersebut dari kebahagiaan, ya, di dunia, begitu juga di akhirat, kebahagiaan yang segera di dunia ini dan juga kebahagiaan nanti di akhirat. Bihasabi nasibihi min hadhihi syajarah, sesuai dengan bagiannya dari pohon ini, ya, sesuai dengan bagiannya dari pohon ini. Oleh karena itu, atas seorang hamba hendaklah bersungguh-sungguh untuk mengetahuinya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memiliki pohon keimanan ini secara ilmu dan amalnya. Kenapa? Karena ingat, kebaikan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat itu kita dapatkan sesuai dengan, ya, bagian kita dari bagian yang kita miliki dari pohon keimanan tersebut. Nah, Khanifidin wa akhwati fillah, sudah sering dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu pembahasan kita pada sore hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kalau tidak ada halangan, ya, materi ini, pembahasan kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman ini akan kita bahas, akan kita kaji melalui kajian online ini setiap hari di bulan Ramadan, ya, pada pukul 17.00 sampai 17.30, ya. Jazakumullahu khairan katsira kepada yang hadir, ya, pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan besok dan seterusnya juga kita bisa berjumpa lagi, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.